di mana umur juga sudah beranjak semakin tua gitu, dan saya perlu meninggalkan legacy ke anak-anak gitu kan, sesuatu yang bisa saya wariskan. Saya pernah ikut trading juga, tapi bukan saya menjalankan, saya menitipkan sebagian uang saya ke perusahaan trader gitu kan, dan itu alhamdulillah hilang semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Armenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Masya Allah, ini di Mekah rupanya. Di Madinah ya? Iya, Coach. Ini cita-cita saya, Coach. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Barakallah. Saya doakan. Mau di Madinah. Amin. Barakallah. Didoakan semuanya, Pak Armenda. Monggo, tafadhol Pak Armenda untuk mengenalkan diri. Dari mana, siapa Pak Armenda ini, apa background-nya? Silakan. Oke. Terima kasih, Coach. Nama saya Armenda. Nama Bakhtiar itu nama orang tua saya, karena saya cuma satu nama, Armenda saja. Jadi waktu bikin paspor, saya taruh nama orang tua saya di belakang, jadi Armenda Bakhtiar. Basic saya sarjana teknik sipil, sama kayak Coach. Sama? Ya. Saya sarjana teknik sipil, saya lulus dari ITB. Begitu lulus, saya bekerja di perusahaan minyak di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Dan karena pada dasarnya yang namanya bekerja, sebagian banyak waktu kita juga tidak terpakai untuk bekerja gitu kan. Dan saya termasuk tipe orang yang cari-cari kesibukan, daripada cari kesibukan ganggu orang lain. Akhirnya waktu itu saya dapat izin dari bos saya untuk buat bisnis. Nah, saya bekerja sambil berbisnis, sambil belajar. Dan bisnis saya yang pertama itu saya usaha di angkutan batubara. Saya ambil pekerjaan hauling waktu itu, hauling batubara di sebuah perusahaan batubara cukup besar di Samarinda. Dan alhamdulillah usaha itu cukup baik, penghasilan cukup baik juga, cukup besar. Saya waktu itu peak-nya mendapatkan bersih sekitar 600 jutaan satu bulan. Dan waktu itu saya sudah niat, saya mau serius aja di bisnis, saya mau keluar gitu kan. Dan pada saat itu saya juga tipikal orang yang suka ikut training, Coach. Jadi saya ikut training waktu itu, training bebas riba, bebas hutang, training yang dilakukan oleh teman-teman dari Jakarta. Dan waktu itu saya berazam untuk saya juga pingin bebas riba dan bebas hutang juga, karena waktu itu bisnis bagus, hutang di bank juga banyak. Qadarullah, sehabis training itu saya berazam, saya sekuat tenaga untuk bebas dari riba. Rupanya jalan yang ditunjukkan sama Allah, bisnis itu bangkrut. Beriringan dengan batubara yang juga bangkrut waktu tahun 2012. Batubara turun semua, oversupply alat berat di Kalimantan Timur, dan bisnis saya juga ikut tidur, ikut tenggelam. Dan saya meninggalkan hutang cukup besar waktu itu, total hutang sekitar 25 miliar. Ya. Ini berarti masternya kalau gitu dibandingin saya nggak apa-apa nih. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa dilunasi. Alhamdulillah tahun lalu semua hutang riba saya udah lunas. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, tapi saya masih ada sisa hutang sedikit dengan supplier, masih ada dengan personal gitu. Saat ini masih saya lakukan cicil. Dan saya masih tetap bekerja sampai saat ini saya juga masih tetap bekerja. Nah, tahun lalu itu mungkin bisa saya sampaikan, ada satu ganjalan di saya gitu, kegelisahan lah yang saya rasakan, di mana umur juga sudah beranjak semakin tua gitu, dan saya perlu meninggalkan legacy ke anak-anak gitu kan, sesuatu yang bisa saya wariskan dan bisa membuat mereka lebih fokus ke hidup akhirat dibanding dunianya gitu. Seperti itulah, Ustaz. Betul. Anak saya ada 6 orang. Masya Allah. Meninggal 1 orang. Ya, alhamdulillah 2 anak saya saat ini di pesantren di Tasikmalaya. Saya fokus ke mereka untuk minta mereka melakukan hafalan Quran, dan alhamdulillah mereka sudah cukup banyak hafalan yang mereka dapatkan.
Ya, kita semua Dan investasi akhirat mereka kepada juga Allah. punya cita-cita yang cukup besar gitu kan, mereka ingin apa namanya kuliah di luar, kuliah di sini, Barakallah. Amin. Kita dan doakan. itu saya ingin dapat memenuhi itu semua gitu kan. Amin, amin, amin. Tapi kegelisahan saya kalau saya tetap bekerja dengan apa adanya gitu kan, nggak mungkin saya bisa mencapai cita-cita saya. Seperti salah satunya saya ingin pensiun dan tinggal di Madinah di akhir hidup saya gitu kan. Dan mudah-mudahan meninggal juga di sana, bisa dimakamkan di Baki gitu kan. Itu cita-cita saya. Dan saya ngelihat di Facebook saya muncul training coach gitu kan. Saya langsung daftar, ngambil sesi malam waktu itu. Saya ikut sesinya dan saya terbakar. Soalnya saya pernah ikut saya pernah ikut trading juga, tapi bukan saya menjalankan, saya menitipkan sebagian uang saya ke perusahaan trader gitu kan. Dan itu alhamdulillah hilang semua. Masya Allah. Dan waktu itu juga saya ngelihat, waktu training tentang bisnis syariah juga saya melihat, rupanya waktu yang saya lakukan dulu itu salah, karena bermain di indeks dan memang bisa menyebabkan semua hilang. Ada kondisi di mana saya memang harus menjual gitu kan. Nah, ketika saya ikut training coach malam itu, saya terbakar. Saya melihat ini sesuai dengan syariah, di mana kita membeli saham ini, jika sahamnya turun saya pegang, kalau sahamnya naik, kalau saya mau jual saya jual gitu kan. Dan ini sama seperti prinsip dagang yang lain, sama seperti jual beli emas. Ketika emas harganya turun saya beli, ketika harga naik saya jual, tapi kalau harga turun lagi ya saya pegang aja, juga nggak ada salahnya juga kok gitu kan. Toh emasnya masih ada di saya. Betul. Jadi saya lihat ini salah satu solusi gitu kan, untuk mungkin bisa jadi sumber penghidupan saya ke depan yang paling utama gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Supaya cita-cita saya untuk keluarga, untuk umat, untuk hidup saya juga bisa saya penuhi. Mungkin salah satu dari sini. Yang paling membakar saya itu adalah modul pertama. Di mana di modul pertama itu saya lihat kesalahan apa yang saya lakukan selama ini. Saya tidak pernah punya coach. Saya belajar sendiri, trial and error. Akhirnya ya beberapa kali bisnisnya bangkrut. Ya, bisnisnya error semua. Dan ini baru kali ini saya punya coach kan. Mungkin ini juga salah satu petunjuk dari Allah gitu kan ke saya. Memang saya harus punya coach untuk mendidik saya gitu kan, untuk melatih saya, untuk bisa mengarahkan saya ke arah yang benar gitu kan, supaya secara bisnis saya juga bisa paham dan bisa menjalani dengan benar juga gitu kan. Dan Coach Don ini coach pertama saya lah dalam bisnis gitu. Dan saya sangat berterima kasih, itu sangat membuka mata saya gitu kan. Dan saya ikuti semua modul-modul yang ada. Untuk bisnis ini saya benar-benar nol putul. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya mulai selesai semua modul itu di Desember. Januari itu saya mulai mencoba gitu kan. Dan mungkin yang sekarang yang saya harus saya jaga itu emosinya, coach gitu kan. Nah, ya itu. Karena memang emosi itu cukup bermain gitu kan. Sangat. Di hari pertama saya mendapatkan profit sekitar 2%, tapi baru 5 juta yang saya masukin di situ. No problem. Dan saya mulai nambah lagi 10 juta jadi 15 juta. Dan alhamdulillah yang terbesar tuh saya dapat sekitar 6%. Luar biasa. Sampai hari ini total sudah berapa ada peningkatan portofolionya, Pak? Yang 1 bulan kurang lebih berarti? Dari 15 juta dana yang saya masukkan, paling besar kemarin sampai 18 juta. Wow. Dan rencananya di awal bulan ini saya mau masukin lagi dana untuk mulai bergerak lagi. Insya Allah. Luar biasa, sampai 18 juta naik. Akhirnya sebuah proses pembelajaran. Nah, itulah yang kita inginkan sebenarnya, itu proses namanya. Tapi kira-kira kalau kita tilik dari mereka yang nol putul kira-kira, Pak, untuk dia masuk kelas, sebenarnya apa yang kami berikan ini gimana kira-kira? Bisa nggak sebenarnya membantu sebenarnya bagi mereka yang ada di luar sana, Pak? Yang coach berikan secara kurikulum menurut saya cukup bagus. Jadi urutannya sudah tepat, sangat tepat lah menurut saya gitu kan. Jadi tinggal keberanian aja untuk mau belajar dan mau mengikuti apa tidak gitu. Saya rasa
orang nol putul seperti saya aja ngikutin pelan-pelan bisa mendapatkan 1%, 2% gitu kan setiap hari. Apalagi orang-orang lain sana yang bukan lagi nol putul udah sedikit paham gitu, mungkin bisa dapat lebih banyak lagi gitu, mungkin lebih paham lagi gitu. Kalau saya sih sangat terbuka pikirannya setelah mengikuti training yang coach berikan di video gitu. So, coach, ada nggak apa namanya tiga ataupun sampai 5 hal benar yang Pak Armenda lakukan sehingga sampai pada levelnya sekarang? Apa kira-kira 3 hal benar? Silakan Pak Armenda. Oke, selain itu kita harus mencari mentor. Yang kedua, memang belajar itu harus bertahap. Kita nggak bisa lompat-lompat. Karena kalau lompat-lompat kita nggak dapat feel-nya dari apa yang diajarkan gitu. Jadi kesalahan saya juga di bisnis saya sebelumnya itu saya lompat-lompat gitu kan. Dan saya terlalu eager untuk langsung besar gitu. Jadinya ya apa namanya, padahal secara kapasitas mungkin waktu itu saya nggak cukup untuk manage uang sebesar itu gitu kan. Tapi karena eager ngambil utang dari mana-mana gitu kan, ya yang terjadi ya karena kapasitas nggak cukup akhirnya hancur gitu. Jadi memang belajar kita harus bertahap dari satu-satu dan ikuti prosesnya. Gitu. Jangan jangan kehilangan kesabaran gitu kan. Kita ikutin prosesnya, sesuatu dilakukan dengan sesabar mungkin, setekun mungkin, supaya kita akan dapatkan feel-nya tadi gitu, seperti yang disampaikan oleh coach. Saya juga rasakan di bulan Januari ini saya akan meletakkan dana yang saya untuk belajar nggak besar-besar gitu. Dan pelan-pelan sampai memang kita merasa sudah confident gitu kan, ya kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya gitu kan, coba ke langkah yang lainnya. Jadi semuanya harus bertahap, nggak bisa lompat-lompat. Karena berjamaah itu, dan apalagi berjamaah dengan imam, itu jauh lebih cepat dibanding dengan kita jalan sendiri-sendiri, coach. Itu materi modul pertama yang saya ingat selalu, coach. Luar biasa nih, powerful Pak Pak Armenda. Oke, last terakhir Pak Endra, mungkin ada saran paling pada kawan-kawan di luar sana yang hari ini mereka juga sedang menghadapi challenge ataupun tantangan kehidupan yang kondisi yang tidak selesai juga ini. Coba silakan diberikan input pada mereka. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan di kehidupan saya gitu ya, sehingga saya bisa alhamdulillah ketemu dengan coach. Jadi ketika saya lagi jatuh, itu saya ngerasa semua orang itu tidak ada yang memperhatikan lah. Saya itu seakan-akan yang paling termiskin di dunia lah, seakan-akan paling menderita di dunia, segala macam seperti itu gitu kan. Itu saya itu perasaan yang ada pada saya saat itu. Tetapi karena saya itu orang yang suka nerima tamu gitu, kadang-kadang teman datang ke rumah ngobrol gitu kan, kadang-kadang ada yang curhat segala macam ke saya, dan di situ saya melihat rupanya masing-masing personel, masing-masing orang itu, hamba Allah itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri, permasalahan masing-masing, dan Allah tuh memberikan permasalahan sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Jadi waktu hutang besar itu, karena saya punya komunitas juga, saya ketemu sama teman-teman di komunitas yang sama-sama bermasalah dengan hutang juga dengan bank gitu kan, dan kita bikin kayak klinik, coaching klinik, sharing klinik dengan teman-teman yang lain. Ada teman yang hutang kartu kredit 10 juta tapi sudah stres, sama stresnya dengan saya gitu kan. Ada yang cuma 5 juta, ada yang cuma 2 juta gitu kan. Dan di situ saya melihat ya kalau orang stres ya stres aja gitu. Berapapun yang di permasalahan yang dikasih, kalau dia stres ya dia stres gitu. Kalau dia tidak percaya, dia tidak percaya gitu kan. Ya. Tapi kalau kita percaya ada Allah di atas kita gitu kan, harusnya semua permasalahan itu sangat ringan lah di mata Allah gitu kan. Betul. Yang sekarang ini bagaimana cara kita bisa mengubah kondisi kita itu sebagai batu loncatan, sebagai pulling faktor gitu kan, atau pushing faktor buat kita untuk kita bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan spring yang ada tadi gitu, tekanan yang ada tadi untuk kita bisa meloncat lebih tinggi gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan mengubah mindset. Seperti yang coach sampaikan juga di modul-modul yang coach berikan gitu kan. Kita harus mengubah mindset kita gitu kan. Jangan melihat segala sesuatu itu menjadi suatu masalah gitu. Kita lihat segala sesuatu itu menjadi suatu peluang.
ini ada peluang nih, kita diberikan sama Allah masalah-masalah dalam hidup, itu peluang kita untuk mendapatkan pahala gitu kan. Karena sungguh beruntung bagi saya Muslim, saya mempercayai sungguh beruntung orang Muslim itu jika dia mendapatkan anugerah dia akan bersyukur, jika mendapatkan masalah dia akan bersabar. Gitu. Kita bersabar dengan semua masalah yang kita hadapi dan bersyukur dengan segala sesuatu yang kita terima gitu. Dan salah satu dan kita dengan kita mensyukuri semuanya, insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang akan membuat kita akan jauh lebih bersyukur lagi gitu kan. Jadi yang teman-teman lakukan misalnya dengan men-sharing hasil trading saat itu, ya kita juga mensyukuri gitu. Wah, alhamdulillah, rupanya ada teman-teman yang bisa mendapatkan penghasilan yang halal, yang bisa diberikan kepada keluarga, yang bisa disedekahkan, yang bisa apapun gitu kan pada hari itu gitu kan. Berapapun itu nilainya kita syukuri gitu. Betul. Dan di situ kita bisa belajar juga. Oh, rupanya teman-teman dia bermain di sini dapat dari sini. Kenapa sih? Coba lihat gitu kan. Saya biasanya lihat dari situ, lihat ini portofolionya cukup bagus, ininya bagus gitu kan. Ya mungkin ada beberapa hal-hal detail lain yang rupanya tidak saya lakukan gitu. Ya akhirnya dan di situ kita jadi belajar gitu. Dan tidak semua kehilangan itu adalah kehilangan gitu kan. Kadang kan kita kehilangan itu mungkin satu pelajaran berharga yang membuat kita akan mendapatkan yang jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Asal kita percaya dan kita tetap berusaha gitu. Jadi banyak cara untuk belajar, dan belajar dengan Coach Dedi ini terus terang saya sangat bersyukur, terima kasih Coach gitu kan, sangat menginspirasi saya. Dan kalau diperbolehkan gitu kan, saya ingin belajar lebih intens gitu kan. Saya berharap sekali bisa ketemu dengan Coach Dodi gitu kan. Monggo. Satu minggu di Gembleng gitu kan. Saya disuruh apapun atau 1 bulan disuruh apapun, saya siap lah Coach gitu kan. Insyaallah. Lakukan aja yang ada dulu, relax aja, kerjakan dulu. Karena nanti challenge-nya bukan di ilmunya, Pak. Challenge ada di emosi. Benar, itu jadi keyword sudah itu. Ini kepada semua juga saya katakan kepada Anda semua. Challenge di dunia pasar modal adalah yang paling berat dalam mengendalikan emosi. Karena berhubungan antara uang masalahnya. Itu sudah nempel di diri kita. Itu yang menjadi penentu. Tapi kalau sampai bersebuah keadaan nanti bahwa jadi kita ya sudah based on planning, based on apa itu baru akan oke sebenarnya. Oke, jazakallah, terima kasih banyak Pak Armenda atas waktunya dan sharingnya, luar biasa, barakallah. Saya doakan bisa itu segera berangkat ke Madinah, insyaallah. Itu di belakang itu cita-cita itu semua orang mendoakan, ya Allah. Memang begitu saya buka, Allah, saya kangen sekali. Tidak ada tempat di dunia yang kita rindu untuk datang adalah kecuali Mekah dan Madinah. Itulah kata kunci sebenarnya, katakan. Amin, amin. Semoga yang lihat video ini dan yang share video ini, kita doakan sama-sama Anda juga bisa mencapai impian Anda, kita bisa berangkat ke Mekah Madinah dalam kondisi apapun juga saya mengatakan. Semoga Allah mudahkan. Ya. Amin. Terima kasih Pak Armenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.